Pemirsa, waspadalah dengan iming-iming investasi murah dengan keuntungan melimpah. Karena bisa saja itu merupakan modus penipuan. Seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana petugas membongkar investasi rumah kos abal-abal dengan konsep smart kos. 11 orang menjadi korban penipuan dengan kerugian 11 miliar rupiah. Pria bernama Dadang Hidayat kini hanya termenung meratapi nasib setelah aksi penipuannya dibongkar unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pria berusia 36 tahun yang juga Direktur PT Indo Tata Graha atau PT ITG ditangkap setelah kedoknya menjual investasi rumah kos abal-abal dengan konsep smart kos terbongkar. Investasi yang ditawarkan tersangka kabarnya terletak di kawasan Mulyasari, Surabaya. Dia menawarkan investasi itu sejak 2018 melalui media sosial dan pamflet di jalan raya untuk menarik investor atau calon pembeli. Konsep investasi dengan keuntungan berlimpah tersebut berhasil menjerat sedikitnya 11 orang yang kemudian menanamkan modalnya dengan nilai 1 miliar rupiah per orang. Namun 3 tahun berlalu hunian rumah smart kos tak kunjung dibangun dan diserahkan ke pembeli. Hal ini membuat para investor geram dan melapor kasus tersebut ke polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, tanah yang telah dijanjikan untuk dibangun rumah smart kos semestinya diserahkan ke pembeli tahun 2020. Namun hingga kini tanah untuk smart kos tersebut belum juga dibeli dari pemilik tanah yang sah. Jadi kerugian memang cukup besar, jadi kerugian sampai 11 miliar. 11 miliar ini katanya untuk membebaskan tanah-tanah yang nantinya akan dibangun sebagai smart kos. Akan tetapi ternyata setelah kita laksanakan penyidikan, kita ambil keterangan seluruh saksi-saksi, termasuk saksi-saksi pemilik tanah, itu belum dibebaskan. Jadi uangnya sebagian sudah dibayarkan tapi belum dibebaskan semuanya. Saat diinterogasi, tersangka mengaku uang 11 miliar rupiah milik pembeli digunakan untuk biaya operasional mulai dari pembebasan tanah, pengurukan hingga gaji para karyawan. Tersangka beralibi proyek pembangunan smart kos yang ia janjikan terkendala masalah perizinan karena sertifikat dari pemilik tanah masih bermasalah. Serah terima unit sejak penjualan awal itu 2 tahun. Tapi setahun pertama ketika proses pensertifikatan dan perizinan tidak berjalan baik dan lancar karena adanya gugatan dan juga persoalan di tanah. Sehingga akhirnya tidak bisa membangun karena perizinan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Tanah sengketa gitu. Tanahnya sengketa. Tersangka juga mengakui bahwa sebagian dana pembeli telah dikembalikan. Sementara itu, dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dokumen jual beli tanah, brosur, foto lokasi tanah di kawasan Mulyasari, Surabaya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Iya, rotok spesial kasus tanah.